Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita awali informasi pertama pemirsa, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Pakistan melalui Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Dukungan bantuan tersebut dilepas secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Presiden Joko Widodo bersama pemerintah Indonesia telah bergabung dengan masyarakat internasional dalam upaya memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir di Pakistan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara resmi melepas bantuan kemanusiaan Indonesia melalui 2 pesawat khusus, yakni dalam bentuk paket obat-obatan, tenda, pakaian, selimut, kantong tidur, kelambu, dan generator. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bencana yang terjadi. Pertama-tama, atas nama pribadi dan juga atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pakistan. Selain itu, bencana banjir dan tanah longsor di Pakistan juga menimbulkan dampak yang luas bagi rakyat Pakistan. Mulai kerusakan lahan pertanian, kerusakan sekolah, kerusakan rumah, dan juga infrastruktur. Serta memaksa kurang lebih 800.000 orang mengungsi. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa bantuan tunai sekitar 1 juta US dollar, serta bantuan lainnya yakni kebutuhan dasar untuk meringankan beban masyarakat di Pakistan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi mengatakan, bantuan tersebut telah dikirimkan pada tanggal 26 September 2022 lalu. Insya Allah nanti akan diberangkatkan yang pertama, sekarang sudah siap-siap berangkat, dan yang satu lagi pesawat akan berangkat nanti malam dan akan disertai oleh rombongan yang akan mewakili pemerintah Indonesia di sana, yang akan saya pimpin langsung. Tadi dapat perintah langsung dari Pak Presiden untuk saya berangkat dan bersama Kepala BNPB dan rombongan termasuk dari perwakilan NGO. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyuarakan pesan perdamaian bagi rakyat Palestina di sidang umum PBB. Retno menyinggung paradigma baru untuk menghadapi krisis global, yakni dengan paradigma win-win bersifat merangkul bukan mempengaruhi, bukan kompetisi. Dalam pidatonya pada sidang umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat, Senin 26 September 2022, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak seluruh anggota PBB berkolaborasi menciptakan kedamaian dunia di tengah krisis global. Di depan para petinggi-petinggi negara anggota PBB, Menlu Retno Marsudi menyampaikan sejumlah pandangan mengenai krisis global, mulai krisis pangan dan pupuk akibat perang, krisis energi, perubahan iklim, hingga kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina dan Afghanistan, serta berbagai pelanggaran hukum internasional untuk mengejar kepentingan sepihak. Menlu Retno dalam pidatonya menawarkan terkait paradigma baru untuk menghadapi krisis global, yakni paradigma win-win, yaitu paradigma yang bersifat merangkul bukan mempengaruhi, paradigma kolaborasi bukan kompetisi. Menlu menilai itulah solusi transformatif yang saat ini dibutuhkan dunia. Allow me to share you why we need this new paradigm. First, to reignite the spirit of peace. Trust deficit breeds hatred and fear, and may lead into a conflict. We witness these phenomena in many parts of the world.
We must turn trust deficit into strategic trust. And it starts with upholding respect for international law. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri undangan kehormatan Perdana Menteri Jepang. Di pertemuan tersebut, Wapres menekankan dua aspek penting dalam kerjasama Indonesia-Jepang, yakni di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Tokyo pada Senin 26 September 2022. Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang pada tanggal 27 Juli 2022. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden menegaskan dua aspek penting kerjasama Indonesia dan Jepang, di mana kedua negara bekerja sama dalam bidang ekonomi dan peningkatan SDM. Disampaikan juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi, Wapres mengharapkan realisasi perluasan investasi, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, serta penyelesaian hambatan akses produk ekspor pertanian dan perikanan Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin juga mendorong penguatan kerjasama potensial ekonomi syariah dan industri halal seperti makanan, kosmetik, fashion, pariwisata, dan kawasan industri halal. Menutup pertemuannya, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang dalam pembangunan SDM Indonesia melalui jejaring beasiswa dan pelatihan teknis. Diharapkan Jepang dapat terus mendukung upaya penguatan ekosistem riset di Indonesia untuk semakin mendorong inovasi berkelanjutan. Wakil Presiden menyambut baik atas dukungan itu, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Jepang, dukungan hangat dan kerjasama yang selama ini terjadi, yang kedua-duanya sambil mengambil manfaat masing-masing gitu ya. Terutama yang diharapkan oleh Wakil Presiden itu adalah bagaimana agar ada tindak lanjut dari pertemuan Pak Jokowi di bulan Juli yang lalu. Waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo mengharapkan agar segera ada penandatanganan tindak lanjut ya untuk kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Jepang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi pembiayaan investasi hingga Agustus mencapai 55 triliun rupiah. Pembiayaan investasi ini dicairkan kepada lembaga pengelola dana pendidikan serta lembaga manajemen aset negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita September 2022 menyebutkan, realisasi pembiayaan investasi telah mencapai 55 triliun rupiah hingga akhir Agustus 2022 berdasarkan analisis kinerja dan urgensi sehingga sesuai dengan kebutuhan penerima investasi. Output dari pembiayaan investasi ini meliputi pembiayaan investasi 55 triliun rupiah dicairkan kepada lembaga pengelola dana pendidikan 20 triliun rupiah untuk 117.668 penerima beasiswa, baik dalam dan luar negeri dan proyek riset. Lembaga manajemen aset negara 20 triliun rupiah untuk jalan tol, bendungan, kereta api, pelabuhan, irigasi, dan air beku. Kementerian Keuangan telah menyerahkan sebesar 11 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Per 2 September 2022 sebanyak 138.585 unit rumah. Untuk Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebesar 1 triliun rupiah kepada pemerintah atau lembaga asing untuk bantuan kemanusiaan di negara kawasan Asia dan Afrika per akhir Agustus termasuk ke negara Pakistan yang tengah mengalami bencana banjir. Hari ini kita kirimkan bantuan untuk Pakistan yang terkena bencana banjir dan juga bantuan kemanusiaan di berbagai negara Asia, Afrika yang sekarang ini frekuensi bencananya makin meningkat. Kita telah menyalurkan 32 miliar ke berbagai negara untuk bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia bagi negara-negara lain yang mengalami musibah yang sangat besar.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimis Indonesia dapat menjadi pusat peradaban maritim dunia. Karenanya ia mengajak rakyat Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Dalam acara Hari Maritim Nasional yang mengusut tema Maritim Tangguh Indonesia Kuat, Menko Marves mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang kuat, tangguh, serta unggul. Hal ini akan menjadi penyemangat dalam penyelenggaraan pembangunan kemaritiman menuju Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang sama, Menko Marves juga menyampaikan sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia ingin mengulang kembali sebagai negara pusat peradaban maritim dunia pada masa-masa lampau. Menurut Menko Marves, rendahnya literasi maritim merupakan masalah utama. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendukung gerakan literasi maritim nasional untuk membangkitkan kembali kesadaran para generasi penerus bangsa akan pentingnya pembangunan kemaritiman. Sebagai negara kepulauan terbesar, kita ingin kembali menjadi negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul sebagai pusat peradaban maritim dunia. Mari kita rayakan Hari Maritim Nasional ini setiap tanggal 23 September. Ini akan menjadi pengingat dan penyemangat kita dalam menyelenggarakan pembangunan kemaritiman menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, Presiden Indonesia Joko Widodo ikut memeriahkan Hari Maritim Nasional ke-58. Presiden Jokowi mengatakan, laut adalah sumber kehidupan bangsa Indonesia, di mana banyak rezeki tersimpan di dalamnya. Laut juga merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak dan dijaga ekosistemnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan secara arif dan bijak dapat membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan makmur, berbasis kekuatan kemaritiman. Laut adalah sumber penghidupan di mana banyak rezeki tersimpan di dalamnya. Laut adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga, harus kita muliakan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak. Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya maritim itu perlu, tapi harus secara arif dan bijak. Penangkapan ikan di laut itu perlu, tapi pola penangkapannya harus terukur sesuai asas keberlanjutan sumber daya laut. Sekali lagi, sikap arif dan bijak, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur, berbasis kekuatan kemaritiman kita. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.